Di tengah senyapnya bursa transfer voli Turki, Manisa BBSK meledakkan kejutan. Klub yang selama ini berada di bayang-bayang raksasa liga tiba-tiba mengumumkan dua rekrutan mengejutkan. Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia dan Dilara Unal, middle blocker muda dengan potensi luar biasa. Pengumuman ini langsung mengguncang media olahraga nasional. Tidak ada yang menduga klub sekelas Manisa akan membuat langkah seberani itu. Pelatih baru, Gorkem Kazam, berdiri percaya diri di balik podium saat memperkenalkan dua pemain andalannya. Ia menyebut keduanya sebagai pion awal revolusi dalam proyek jangka panjang yang ia usung. Suaranya lantang, penuh keyakinan, dan menggetarkan suasana. Dunia voli tahu, ini bukan rekrutan biasa. Megawati sendiri datang dengan prestasi dari Liga Korea, sementara Dilara dianggap sebagai permata tersembunyi dalam tim nasional muda Turki. Keduanya tanpa percaya diri meski tahu tantangan besar menanti. Di ruang ganti, Megawati dan Dilara saling menatap, senyum kecil merkah, seolah mengerti bahwa babak baru dalam karir mereka telah dimulai. Manisa yang dulu hanya jadi pelengkap, kini berubah wajah. Kota kecil itu menjadi pusat perhatian baru di dunia voli. Sorotan media beralih ke markas latihan mereka, dan para fans mulai berharap sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan di kasta kedua. Gorkem Kazam bukan pelatih biasa. Ia datang bukan hanya dengan strategi, tapi dengan mimpi radikal. Dalam konferensi internal, ia menyebut tim barunya sebagai batu api yang akan memercikan kebakaran besar di liga. Fokusnya bukan sekadar kekuatan fisik atau pertahanan kuat, tapi menciptakan pola permainan yang tak bisa dibaca lawan. Ia mulai menyusun program latihan yang belum pernah diterapkan di Turki. Setiap pemain diberi jurnal harian untuk mencatat perasaan, kondisi, dan pola reaksi mereka terhadap tekanan. Gorkem ingin mengenali karakter tiap pemain layaknya pecatur membaca gerak lawan. Ia percaya, emosi adalah bagian dari taktik. Bagi Megawati dan Dilara, ini terasa aneh sekaligus menyegarkan. Mereka dilatih tak hanya memukul bola atau melompat tinggi, tapi juga berpikir cepat, beradaptasi, dan merancang chaos. Gorkem menyebutnya taktik disruptif, strategi yang membuat lawan kehilangan pijakan karena tidak tahu pola mana yang sedang dijalankan. Proyek ini mulai mengguncang suasana latihan. Pemain lain butuh waktu untuk memahami ritme baru ini. Tapi perlahan, yang tampak gila mulai terasa masuk akal. Di balik senyuman nyentrik Gorkem, tersembunyi peta perang besar yang belum pernah diterapkan di voli Turki. Dari awal, Megawati dan Dilara terlihat berbeda. Satu berhijab dan penuh karisma, satu lagi muda, energik, dan sedikit ceroboh. Tapi di lapangan, keduanya seperti saling menemukan cerminan kekuatan. Dalam sesi latihan pertama, kombinasi mereka langsung mencuri perhatian tim pelatih. Megawati, dengan ketenangan dan akurasi pukulannya, menjadi penyeimbang bagi Dilara yang lebih agresif dan meledak-ledak. Mereka saling mengisi, saling menyempurnakan. Setiap kali Megawati melakukan smash, Dilara sudah siap berjaga di net, membaca bola pantul dan menutup celah. Hubungan keduanya tak hanya terjadi di lapangan. Di luar latihan, mereka sering terlihat bersama, entah itu berdiskusi tentang taktik atau sekadar berbagi makanan khas negara masing-masing. Dilara bahkan mulai belajar beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia untuk bercanda dengan Megawati. Gorkem melihat ini sebagai anugerah. Ia tahu, chemistry yang alami akan jauh lebih kuat dari taktik yang dipaksakan. Ia menyebut mereka pasangan disruptif, dua kekuatan berbeda yang bersatu demi satu tujuan, mengubah wajah Manisa BBSK untuk selamanya. Di bawah komando Gorkem Kazam, latihan Manisa berubah total. Bukan sekadar sesi pemanasan dan skrimage biasa, tapi simulasi tekanan tinggi seolah mereka sedang bertanding di final liga. Untuk Megawati, Gorkem menciptakan smash acak, bola dilempar dari arah tak terduga, membuatnya harus bereaksi dalam hitungan detik. Dilara mendapat tantangan yang lebih tak masuk akal, blocking tanpa visual. Ia dipasangi pelindung mata transparan buram yang membuatnya hanya bisa meraba arah gerak lawan dari suara dan angin pukulan. Awalnya dia jatuh bangun, tapi justru di situ letak permainan mental yang dibangun pelatih. Seluruh tim mulai menyadari bahwa latihan ini lebih dari sekadar teknik. Ini adalah latihan bertahan di bawah tekanan, membentuk refleks, intuisi, dan keberanian. Megawati, yang biasanya kalem, mulai terlihat lebih agresif. Dilara, yang biasanya terburu-buru, kini mulai punya ketenangan. Suasana latihan sering memanas. Tapi dari sana juga muncul semangat juang baru. Semua pemain merasa seperti tentara dalam kamp pelatihan elit. Manisa bukan lagi tim biasa.
Mereka ditempa untuk jadi tim yang tangguh, cerdas, dan tak terduga. Pertengahan musim persiapan, Gorkem memperkenalkan sistem baru yang disebutnya rotasi bayangan. Intinya, setiap pemain punya peran ganda. Apa yang terlihat di atas lapangan bisa jadi bukan peran sesungguhnya. Megawati bisa jadi outside hitter dadakan, sementara Dilara kadang ditempatkan sebagai libero semu. Strategi ini membuat pemain lawan sulit membaca formasi. Sistem rotasi ini dilatih dengan sangat ketat, termasuk perintah kode tangan dan isyarat mata di tengah pertandingan. Pemain harus hafal belasan skenario perubahan posisi hanya dalam hitungan detik. Megawati awalnya sempat bingung, tapi ia cepat beradaptasi. Dilara justru menyukai konsep ini karena memberinya kebebasan mengeksplorasi perannya. Dalam uji coba internal, sistem ini membuat lawan tak pernah bisa menebak dari mana serangan datang. Manisa perlahan berubah menjadi tim yang seperti ilusi. Apa yang terlihat bukan yang sebenarnya. Lawan dibuat frustrasi. Dan yang paling menonjol dari semua ini, duet Megawati dan Dilara jadi pusat rotasi, menjadi poros dari semua skenario taktik bayangan Gorkem. Dengan rotasi bayangan yang makin matang, Gorkem memperhalus sistemnya menjadi yang ia sebut sebagai ilusi taktikal. Di sini, serangan dan pertahanan tidak lagi linear. Terkadang Megawati akan berpura-pura menjadi umpan, lalu berpindah jadi pemukul terakhir. Dilara bisa membuka ruang lalu berlari masuk diam-diam untuk menyerang cepat. Dalam latihan tertutup, pelatih-pelatih dari klub lain yang diundang khusus hanya bisa terdiam. Manisa tampil seperti kelompok seniman, bukan sekadar pemain voli. Permainan mereka seperti tarian mematikan yang penuh tipu daya. Setiap gerakan memiliki jebakan tersembunyi. Megawati dan Dilara jadi inti dari tarian ini. Keduanya punya kemampuan adaptasi cepat dan chemistry alami yang membuat transisi mereka nyaris tanpa celah. Setiap aksi mereka jadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Tak butuh waktu lama hingga rumor sistem, ilusi Manisa, menyebar di komunitas pelatih Turki. Gorkem tak peduli. Baginya, saat tim ini sudah mencapai puncaknya, bukan hanya pertandingan yang akan dimenangkan, tapi mental lawan akan hancur sebelum peluit pertama berbunyi. Laga uji coba melawan Galatasaray diumumkan mendadak. Banyak yang mengira Manisa akan dihancurkan oleh tim elit yang berisi bintang timnas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 3 set cepat, Manisa menghancurkan Galatasaray 3-0 dengan permainan yang benar-benar di luar nalar. Megawati tampil seperti hantu, kadang di depan, kadang di sayap, kadang tiba-tiba muncul di belakang sebagai pemukul bayangan. Dilara pun membuat blok-blok krusial yang meruntuhkan serangan Galatasaray yang biasanya mematikan. Mereka berdua tampil seperti sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Penonton yang hadir di tribun kecil dikejutkan dengan gaya bermain Manisa yang lebih mirip orkestra taktis. Galatasaray terlihat linglung, mencoba membaca pola tapi justru jatuh ke dalam perangkap ilusi. Satu demi satu bola jatuh di area kosong yang terbuka karena salah prediksi. Gorkem tak menunjukkan selebrasi besar. Tapi dari wajahnya, terpancar keyakinan. Ini bukan kemenangan kebetulan. Ini adalah deklarasi perang. Dan Megawati serta Dilara menjadi ujung tombak yang tak bisa dihentikan. Selang seminggu, Manisa diundang untuk tanding melawan Fenerbahce, salah satu klub terbesar dengan sejarah panjang dan dana besar. Pertandingan ini dianggap terlalu berat, bahkan oleh para fans Manisa sendiri. Tapi Gorkem justru menyambut tantangan ini dengan senyum tipis dan rencana gila. Sejak set pertama, Manisa bermain bertahan total. Mereka membiarkan Fenerbah menyerang, seolah tanpa balasan. Tapi ternyata itu jebakan. Saat Fenerbah mulai lengah, strategi berubah 180 derajat. Serangan balik kilat yang dipimpin oleh Megawati dan umpan tak terduga dari Dilara. Skor sempat tertinggal jauh, tapi comeback luar biasa terjadi di set kedua dan ketiga. Manisa menang dramatis 3-2 lewat rally-rally panjang yang menguras tenaga. Megawati mencetak 28 poin, sebagian besar dari serangan balik tak terduga yang membuat komentator kehabisan kata-kata. Kemenangan ini membuktikan bahwa sistem Gorkem bukan sekadar ilusi menarik, tapi senjata serius yang mampu mengalahkan raksasa. Para jurnalis mulai menulis, Manisa bukan lagi underdog, tapi ancaman nyata. Pertandingan melawan Vakif Ban dianggap sebagai ujian sesungguhnya. Klub tersebut dikenal dengan sistem permainan solid, stamina tinggi, dan mental juara. Tapi Manisa datang tanpa rasa takut. Mereka tahu inilah kesempatan membuktikan segalanya. Gorkem menerapkan rotasi bayangan ekstrim di pertandingan ini. Setiap 7 poin, formasi berubah. Lawan dibuat bingung,
terutama dengan keberadaan Dilara yang kali ini juga melakukan serve pendek panjang yang tak terduga. Megawati pun tampil tenang, mematikan di setiap momen krusial. Fakih Ban sempat memimpin 2-1, tapi di set keempat Manisa membuat kejutan besar. Pergantian posisi total yang membuat Megawati muncul sebagai setter sementara dan Dilara menjadi eksekutor. Hasilnya, kejutan mutlak. Set kelima pun jadi milik Manisa dengan dominasi penuh. Ketika peluit akhir berbunyi, Manisa menang 3-2 dan menaklukkan raksasa terbesar liga. Stadion sunyi. Para pemain Fakih Ban terlihat tidak percaya. Sementara Megawati dan Dilara saling berpelukan di tengah lapangan, senyum mereka tak menyembunyikan pesan. Revolusi sudah dimulai. Kemenangan atas Fakih Ban menjadi bahan utama berita olahraga di seluruh Turki. Judul-judul besar bermunculan, Manisa menggila, duo maut Megawati Dilara, dan proyek Gorkem jadi kenyataan. Dalam sekejap, media memburu Manisa BBSK layaknya klub papan atas. Megawati menjadi trending topik, bukan hanya karena performa, tapi karena kepribadiannya yang tenang dan menginspirasi. Dilara pun mendapat pujian sebagai rising star terbaik musim ini. Mereka diundang ke acara TV, wawancara radio, bahkan mendapat tawaran iklan dari brand lokal. Namun Gorkem tetap membatasi akses media. Ia ingin menjaga fokus tim. Ia tahu, terlalu banyak sorotan bisa membunuh ritme yang telah dibangun dengan keras. Tapi ia juga sadar, ini momentum yang tak bisa ditahan. Manisa telah menjadi nama besar dalam semalam. Dan di ruang latihan, Megawati dan Dilara tak berubah. Mereka kembali berlatih seperti biasa, memperbaiki kelemahan, dan terus mengejar kesempurnaan. Bagi mereka, revolusi belum selesai, justru baru saja dimulai. Popularitas memang manis, tapi di balik itu tersimpan tekanan yang tak kasat mata. Megawati dan Dilara mulai merasakan beban ekspektasi yang terus membesar. Setiap langkah mereka diperhatikan, setiap ekspresi dianalisis, bahkan latihan kecil pun menjadi bahan sorotan di media sosial. Tim mulai kesulitan menjaga ritme karena suasana latihan kerap terganggu wartawan yang memburu cerita eksklusif. Melihat kondisi ini, Gorkem Kaza mengambil keputusan drastis, menutup semua akses media. Semua sesi latihan dilakukan secara tertutup, dan pemain dilarang memberikan wawancara tanpa izin resmi klub. Langkah ini sempat menuai kritik dari jurnalis, tapi Kaza bersikukuh demi kestabilan tim. Megawati mendukung langkah pelatih. Ia merasa terlalu banyak kamera membuat ruang pribadi mereka menyempit. Dilara pun merasa bisa kembali bernapas tanpa bayang-bayang headline harian. Mereka berdua kembali fokus, kembali ke akar, bekerja keras dalam diam. Di balik gerbang tertutup itu, Manisa kembali menemukan ketenangannya. Tidak ada lagi interupsi, tidak ada lagi tekanan eksternal. Yang tersisa hanyalah suara sepatu menghantam lantai, bola memantul, dan jiwa-jiwa yang terus menyala demi satu misi besar. Di tengah masa tenang, muncul badai dari arah tak terduga. Marcelo Abondanza, mantan pelatih terkenal di Turki, melontarkan komentar tajam terhadap Megawati dalam sebuah wawancara Eropa. Ia menyebut bahwa Megawati belum terbukti di Liga Utama dan menyindir bahwa pemain hebat seharusnya berani tampil di kasta tertinggi, bukan bersembunyi di Liga 2. Pernyataan itu langsung menyebar luas di Turki dan Indonesia. Fans Megawati naik pitam, media pun meramaikan perdebatan. Namun, sang pemain tetap tenang. Dalam tim, ia hanya tersenyum tipis mendengar kabar itu. Biarkan statistik yang bicara, ucapnya singkat pada Kazam. Dilara, yang lebih emosional, sempat ingin membalas lewat media. Tapi Megawati menahannya. Kita tidak sedang adu mulut, kita sedang bangun sejarah, kata Mega. Kalimat itu menenangkan semua pihak di dalam skuad Manisa. Gorkem pun angkat suara dalam pertemuan tertutup. Ia mengatakan serangan dari luar hanya berarti satu hal, Manisa sudah cukup besar untuk ditakuti. Dan satu-satunya respons terbaik adalah menang, bukan membalas kata-kata. Daripada sibuk menjawab kritik, Megawati memilih memfokuskan tenaganya pada latihan. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Smashnya makin tajam, matanya makin jeli membaca lawan. Dilara pun terpacu melihat dedikasi sahabatnya, mereka melatih kombinasi baru yang bahkan belum diketahui pelatih lain. Pertandingan melawan tim kuat Bursa BB menjadi ajang pembuktian. Manisa tampil tanpa kata-kata, tak ada selebrasi besar, hanya eksekusi rapi dan efisien. Megawati mencetak 24 poin, Dilara membuat 5 blok penting. Manisa menang telak 3-0, dan Abondanza tak terdengar lagi setelah itu.
Publik yang semula terbelah mulai membungkam. Tak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa Megawati memang istimewa. Bukan hanya dari skill, tapi dari caranya merespons tekanan. Bukan dengan emosi, tapi dengan hasil nyata. Kemenangan ini menjadi simbol. Di ruang ganti, tim berdiri dalam lingkaran diam. Lalu Kazam berkata, kita baru saja menjawab dunia dengan bahasa yang paling universal, kemenangan. Semua tertunduk, tersenyum, dan kembali bersiap. Perjalanan belum usai, Gorkem Kazam kembali melangkah lebih jauh dalam taktiknya. Ia memperkenalkan sistem komunikasi rahasia di lapangan, kode nonverbal yang hanya dimengerti oleh skuad inti. Bahasa tubuh, tatapan, gerakan tangan kecil, hingga pola lari digunakan sebagai sinyal. Sistem ini dibuat agar lawan benar-benar tak bisa membaca arah permainan. Megawati belajar cepat. Ia mulai menguasai pola-pola ini dan bisa menyesuaikan diri bahkan saat pertandingan berlangsung cepat. Dilara pun menjadi penyambung isyarat di tengah lapangan, karena kecerdasannya membaca situasi membuatnya menjadi penghubung alami antar rekan. Saat diuji dalam pertandingan persahabatan melawan tim luar negeri, sistem ini membuahkan hasil gemilang. Lawan bingung melihat pemain Manisa seperti tahu arah bola sebelum bola datang. Manisa menang 3-1 tanpa banyak bicara di lapangan. Semuanya berjalan dalam keheningan penuh makna. Kazam menyebut sistem ini sebagai senyap yang menaklukkan. Ia percaya bahwa kekuatan komunikasi diam dapat membunuh strategi lawan yang terlalu mengandalkan reaksi verbal. Sekali lagi, Manisa membuktikan bahwa revolusi mereka bukan hanya soal gaya bermain, tapi cara berpikir. Pertandingan resmi pertama setelah sistem kode diterapkan menjadi sorotan besar. Lawan mereka, Babe, sempat mengejek gaya Manisa yang seperti bisu di lapangan. Tapi Kazam hanya tersenyum, dan para pemain Manisa melangkah masuk lapangan tanpa tekanan. Set pertama berlangsung cepat, dan Manisa menang telak 25-13. Yang membuat takjub, para pemain tidak banyak bersuara. Mereka berpindah posisi, memberi aba-aba, dan menyerang tanpa satu pun teriakan. Hanya dentuman bola dan langkah sepatu yang terdengar menggema. Ba mulai frustasi di set kedua. Mereka mencoba meniru gaya Manisa, tapi malah kacau sendiri. Sementara Megawati dan Dilara tetap tenang, menyusun ritme permainan dengan elegan dan presisi tinggi. Set kedua dan ketiga pun jatuh ke tangan Manisa. Usai pertandingan, wartawan bertanya apa rahasia mereka. Megawati hanya menjawab pendek, kami bicara dengan bola, bukan dengan mulut. Kutipan itu langsung menjadi viral, dan publik semakin jatuh cinta pada filosofi unik dari tim kecil yang terus menantang norma. Usai kemenangan beruntun, suasana konferensi pers mulai berubah. Kali ini, giliran Gorkem Kazam yang menyindir sistem Liga 1 secara terbuka. Ia menyebut bahwa klub-klub papan atas terlalu nyaman dengan status mereka, sementara inovasi justru lahir dari tekanan kasta bawah. Di Liga 2, kami tak punya fasilitas mewah. Tapi kami punya otak dan hati, ucapnya tegas. Komentar itu memancing reaksi. Beberapa pelatih Liga 1 menanggapi sinis, menyebut Manisa hanya menikmati momen viral. Tapi Megawati langsung membalas elegan di salah satu wawancara. Level tak ditentukan oleh kasta, tapi oleh cara berpikir dan berjuang, katanya mantap. Pernyataan itu menggema luas. Banyak netizen mendukung Megawati dan Kazam. Media pun mulai menyebut bahwa Liga 2 tak lagi bisa dianggap enteng, terlebih setelah Manisa mengalahkan sejumlah klub Liga 1 dalam uji coba. Gorkem tak menyesal dengan ucapannya. Ia tahu, sebuah perubahan pasti menimbulkan keguncangan. Tapi ia yakin, keguncangan itu justru tanda bahwa revolusi mereka mulai mengguncang sistem yang terlalu lama nyaman. Ucapan Megawati dan Dilara di berbagai wawancara menumbuhkan simpati besar dari masyarakat. Banyak yang melihat Manisa sebagai representasi tim rakyat, bukan tim dengan dana besar, tapi tim dengan semangat dan integritas tinggi. Anak-anak muda, atlet muda, dan bahkan komunitas muslimah berhijab mulai menjadikan Mega sebagai inspirasi. Merchandise Manisa mulai laku keras di luar kota. Bahkan banyak pendukung dari Istanbul, Ankara, dan Izmir mulai memakai jersey Megawati dan Dilara. Klub yang dulu sepi kini mendapat dukungan emosional dari seluruh negeri. Stadion latihan mereka yang kecil kini selalu penuh setiap sesi terbuka. Megawati dan Dilara memanfaatkan momen ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membangun hubungan dengan fans. Mereka aktif di media sosial, membalas komentar, dan bahkan menggelar mini coaching klinik gratis untuk anak-anak perempuan di kota Manisa. Manisa tak lagi sekadar klub. Ia menjelma jadi simbol.
Simbol tentang bagaimana kerja keras, keberanian berbeda, dan solidaritas bisa menyaingi bahkan menyalip mereka yang terlalu lama berada di puncak. Prestasi luar biasa Manisa akhirnya membawa mereka melangkah lebih jauh. Sebuah undangan resmi datang dari Balkan Women's Challenge Cup di Serbia, turnamen undangan khusus yang diikuti klub-klub tangguh dari Eropa Timur. Manisa langsung menyatakan kesediaan, ini kesempatan emas membuktikan diri di panggung luar negeri. Gorka melihat ini sebagai batu loncatan strategis. Ia tahu, tantangan di luar negeri akan lebih sulit, gaya bermain berbeda, atmosfer asing, tekanan publik yang lebih dingin. Tapi justru itulah yang dibutuhkan untuk mengasah karakter tim. Dilara tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Serbia adalah debut internasional resminya di level klub. Sementara Megawati mempersiapkan diri dengan ekstra latihan malam. Ia tahu semua mata akan tertuju padanya sebagai ikon utama tim. Manisa berangkat ke Serbia bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai ancaman baru dari timur. Mereka membawa taktik aneh, semangat luar biasa, dan mimpi besar yang terus tumbuh di dada setiap pemain. Sayangnya, mimpi besar itu sempat terguncang. Dalam pertandingan pembuka melawan tim Serbia Crvena Zvezda, Dilara terjatuh keras setelah sebuah blok tinggi. Ia terkapar, memegang lututnya dengan ekspresi menahan sakit. Stadion mendadak hening, dan Megawati langsung berlari menghampirinya. Kabar cedera Dilara menyebar cepat. Pemeriksaan awal menyebutkan cedera ligamen ringan, namun cukup membuatnya absen di sisa pertandingan grup. Isu tak sedap muncul, beberapa akun pengamat menyebutkan insiden itu disengaja, bagian dari permainan keras lawan. Kaza menolak larut dalam teori konspirasi. Ia justru mengajak tim untuk bersatu. Kita tak bisa kendalikan apa yang mereka lakukan, tapi kita bisa kendalikan respons kita, ujarnya dengan penuh ketegasan di ruang ganti. Megawati mengambil alih peran kepemimpinan. Ia tahu, dengan absennya Dilara, lawan akan lebih percaya diri. Tapi ia juga tahu bahwa tim Manisa tidak dibangun hanya di atas dua nama. Ia berlatih lebih keras, bahkan rela tidur di ruang latihan hanya untuk menyempurnakan kombinasi baru. 3 hari setelah cedera, kejutan datang. Dilara muncul di pinggir lapangan mengenakan jersey lengkap, meski duduk di bangku cadangan. Ia tersenyum, menunjukkan bahwa semangatnya belum mati. Tim langsung mendapat energi baru dari kehadirannya, walau belum bisa bermain penuh. Megawati tampil luar biasa di pertandingan berikutnya. Ia mencetak total 31 poin dalam laga panas melawan Partizan. Kombinasi serangan cepat dan positioningnya nyaris sempurna. Di sela-sela jeda, ia selalu menatap ke arah Dilara, seolah memberi kode, aku jaga semuanya sampai kamu kembali. Semangat itu menular ke seluruh tim. Pemain cadangan seperti Elif dan Melis mulai tampil gemilang, seolah terlahir kembali. Manisa menang beruntun dan berhasil menembus semifinal, melebihi ekspektasi siapapun. Di ruang ganti, Gorkem berdiri di depan papan strategi, lalu berkata, lahirnya tim besar bukan dari kemenangan besar, tapi dari luka yang membuat mereka bangkit bersama. Semua pemain diam, tapi mata mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di babak semifinal, Dilara akhirnya kembali bermain, meski belum 100%. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat lawan resah. Dalam formasi rotasi fleksibel, Megawati dan Dilara kembali menunjukkan duet maut mereka seperti sebelum cedera. Mereka menyapu semifinal dengan skor 3-1 atas tim tangguh Bulgaria, Levski Sofia. Megawati mencetak 25 poin, sementara Dilara memblok 6 serangan penting. Duet mereka disebut sebagai The Silent Thunder oleh media lokal Serbia, tenang tapi mematikan. Pertandingan final diwarnai atmosfer panas, namun Manisa bermain dengan taktik sempurna. Mereka kalah set pertama, tapi menang 3 set berikutnya dengan kontrol ritme dan pertahanan luar biasa. Megawati dan Dilara berdiri di podium juara dengan mata berkaca-kaca. Bagi banyak orang, itu hanyalah turnamen regional. Tapi bagi Manisa, itu adalah pembuktian bahwa mereka bisa bersaing di luar negeri, bahkan menjadi inspirasi untuk klub-klub kecil di seluruh dunia. Media Asia dan Eropa langsung menggempur berita kemenangan Manisa. Surat kabar Jepang menyebut Megawati sebagai Ratu Asia Baru yang mengguncang panggung Eropa. Dilara dijuluki tembok besi dari Manisa oleh majalah olahraga Serbia. Permintaan wawancara datang dari berbagai negara. Klub-klub top mulai melirik pemain-pemain Manisa. Bahkan Kazam ditawari menjadi pembicara di seminar pelatih internasional. Tapi semua menolak dengan satu alasan, proyek belum selesai. Di Indonesia, nama Megawati kembali meledak. Ia dianggap duta tidak resmi voli Asia di Eropa.
Banyak atlet muda berhijab yang menyebut dirinya sebagai inspirasi. Media menyambutnya bak pahlawan nasional. Sementara itu di Turki, klub-klub besar mulai merasa gentar. Manisa tak hanya menang, tapi membawa perubahan besar dalam cara bermain, berpikir, dan memimpin. Mereka bukan lagi sekadar tim promosi, mereka adalah simbol. Efek domino dari kesuksesan Manisa terasa luas. Liga Voli Turki kasta kedua yang sebelumnya jarang disorot, kini mulai dipantau ketat. Sponsor-sponsor baru masuk, pertandingan ditayangkan di televisi, dan banyak klub mulai meniru sistem Manisa. Gorkem Kazam dipuji sebagai pelatih revolusioner. Ia tak hanya mengangkat satu tim, tapi satu sistem kompetisi. Liga 2 berubah jadi lahan subur bagi inovasi, taktik baru, dan pemain muda yang ingin membuktikan diri. Manisa tetap rendah hati. Mereka tidak mengejek klub lain, tapi terus bekerja keras seperti hari pertama. Bahkan Megawati menolak kenaikan gaji besar-besaran. Saya tidak bermain untuk uang, tapi untuk jejak, katanya dalam sebuah talk show. Tim yang dulunya dipandang sebelah mata kini menjadi ikon. Dan lebih dari itu, Liga 2 yang dulu sepi kini menjadi sorotan baru dunia voli Turki. Majalah olahraga Eropa menyebut Manisa sebagai tim kecil dengan jiwa besar. Mereka menyoroti bagaimana klub kecil dari kota kecil bisa mendobrak dominasi, bukan dengan uang, tapi dengan pikiran dan hati. Dunia mulai membicarakan filosofi Manisa. Gaya bermain tanpa suara, sistem rotasi bayangan, hingga komunikasi nonverbal mulai ditiru di berbagai liga. Banyak pelatih muda yang datang ke Manisa hanya untuk belajar dari Kazam dan timnya. Mereka menyebutnya pergerakan baru dalam dunia voli. Megawati dan Dilara kini bukan hanya atlet. Mereka adalah simbol perubahan. Di balik tiap aksi mereka, ada pesan bahwa olahraga bisa menjadi media perjuangan, perubahan, dan inspirasi yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Dan di ruang ganti Manisa, tidak ada kata sombong. Hanya ada satu tulisan besar di dinding, kami bukan siapa-siapa. Tapi kami tahu arah kami. Dalam rapat akhir musim, Gorkem berdiri di depan seluruh pemain dan berkata tegas, target kita musim depan, juara tanpa satupun kekalahan. Semua terdiam, lalu satu persatu tersenyum. Mereka tahu itu gila, tapi mereka sudah terbiasa dengan kegilaan. Megawati menggenggam tangan Dilara. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka belum selesai. Yang mereka mulai dari bawah kini sudah mengubah peta kekuatan Turki, bahkan membuka mata dunia. Legenda Manisa BBSK belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Mereka bukan tim yang datang dari atas, tapi dari tanah keras perjuangan. Dan dari tanah itulah, sebuah revolusi lahir. Dan selamanya, dunia voli akan mengingat, bahwa dari kota kecil bernama Manisa, lahir cerita yang tak akan pernah kecil.